Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Valeri dengan NPM 18510310114. Di sini saya adalah mahasiswa S1 akuntansi yang akan mempresentasikan utang dan piutang antar perusahaan. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi ujian akhir semester akuntansi keuangan lanjutan. Baik, di sini saya akan langsung memulai presentasinya. Kita langsung ke materi. Utang dan piutang antar perusahaan. Utang antar perusahaan. Salah satu manfaat dari adanya pengendalian atas perusahaan lain adalah manajemen mempunyai kemampuan untuk mentransfer sumber daya dari satu entitas legal ke entitas legal yang lain jika diperlukan oleh masing-masing perusahaan. Perusahaan sering menganggap bahwa menguntungkan untuk meminjamkan kelebihan dana ke afiliasi dan untuk meminjamkan dari afiliasi jika kekurangan uang. Peminjaman sering mendapatkan keuntungan dari tingkat bunga pinjaman yang lebih rendah, persyaratan kredit yang lebih lunak, dan jika dibandingkan dengan penawaran utang ke publik, sifatnya lebih informal, dan biaya pengeluaran utang yang lebih rendah. Afiliasi peminjaman dapat memperoleh keuntungan di mana perusahaan dapat menginvestasikan kelebihan dana pada perusahaan yang sudah sangat dikenalnya, sehingga memungkinkannya untuk mendapatkan imbal hasil tertentu atas dana yang diinvestasikan dengan risiko yang lebih kecil. Tinjauan umum konsolidasi. Transfer utang langsung antar perusahaan melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain tanpa keterlibatan pihak lain. Contoh, piutang atau utang usaha yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbitan wesel layar dari satu afiliasi ke afiliasi lain untuk peminjaman dana operasi. Selanjutnya, transfer utang tidak langsung antar perusahaan melibatkan pengeluaran utang ke pihak yang tidak berhubungan istimewa dan pembelian kemudian atas instrumen utang tersebut oleh afiliasi penerbit. Contoh, PT Anak meminjam dana dengan mengeluarkan instrumen utang, misalnya wesel atau obligasi ke PT non-afiliasi. Instrumen utang tersebut kemudian dibeli oleh induk perusahaan PT Anak, PT induk dari PT non-afiliasi. Oleh karena itu, PT induk mengakuisisi utang PT Anak secara tidak langsung melalui perusahaan non-afiliasi. Penjualan obligasi langsung ke afiliasi. Oleh karena itu, jika entitas konsolidasi dipandang sebagai perusahaan tunggal, maka semua jumlah yang terkait dengan utang antar perusahaan harus dieliminasi. Pada saat perusahaan menjual obligasi langsung ke afiliasi, semua pengaruh dari utang antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Oleh karena itu, jika entitas konsolidasi dipandang sebagai perusahaan tunggal, maka semua jumlah yang terkait dengan utang antar perusahaan harus dieliminasi. Transfer dengan diskon atau premi. Pada saat tingkat bunga atau nominal berbeda dengan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjaman, maka obligasi akan dijual dengan diskonto atau premium. Dalam kasus seperti itu, jumlah pendapatan atau beban bunga obligasi yang dicatat tidak lagi sama dengan pembayaran bunga tunai. Pendapatan dan beban bunga disesuaikan dengan amortisasi diskonto atau premium. Transfer pada nilai nominal. Pada saat suatu wesel atau obligasi dijual secara langsung ke afiliasi,
pada nilai nominal, ayat jurnal yang dicatat oleh investor dan penerbit harus merupakan kebalikan satu sama lain. 3 jurnal eliminasi diperlukan dalam kertas kerja konsolidasi untuk menghilangkan pengaruh hutang antar perusahaan. Transfer pada premium. Ingat bahwa amortisasi premi obligasi oleh debitur menyebabkan biaya bunga menjadi lebih rendah daripada pembayaran bunga tunai dan menyebabkan saldo premi menurun. Juga, ingat bahwa amortisasi premi oleh investor obligasi menurunkan pendapatan bunga ke jumlah yang kurang dari pembayaran bunga tunai dan menyebabkan saldo akun investasi obligasi menurun. Obligasi diperoleh dari non-affiliate. Akuisisi obligasi oleh afiliasi oleh perusahaan lain dalam entitas konsolidasi disebut pelunasan konstruktif atau constructive retirement. Walaupun obligasi tersebut tidak betul-betul dilunasi, obligasi tersebut diberlakukan seakan-akan obligasi tersebut dilunasi dalam penyusunan laporan konsolidasi. Pada saat terjadi pelunasan, laporan laba rugi konsolidasi untuk periode tersebut melaporkan keuntungan atau kerugian pelunasan obligasi berdasarkan pada selisih antara nilai tercatat obligasi pada pembukuan debitur dan harga beli yang dibayarkan oleh afiliasi untuk mengakui obligasi. Beli dinilai buku. Jika perusahaan membeli utang afiliasi pada nilai buku dari pihak yang tidak berhubungan istimewa pada harga sama dengan kewajiban yang dilaporkan oleh debitor, ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi sama dengan yang digunakan dalam eliminasi utang langsung. Semua jumlah ini harus dieliminasi untuk menghindari saldo akun yang salah dalam laporan keuangan konsolidasi. Beli lebih besar dari nilai buku. Ketika obligasi afiliasi diberi dari pihak non-afiliasi dengan jumlah yang lebih besar dari nilai buku mereka, kerugian diakui pada pensiun konstruktif dari utang. Semua aspek lain dari proses konsolidasi tetap sama, yaitu tidak ada perbedaan lain antara kerugian konstruktif dan keuntungan konstruktif. Jenis-jenis piutang. Piutang dagang. Piutang dagang terjadi karena pembelian barang dengan harga yang tinggi sehingga mengharuskan pembelinya membayar secara kredit. Piutang wesel. Penggunaan piutang wesel yaitu transaksi dengan nilai besar sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk pelunasan dan jaminan bagi pemegangnya untuk mendapatkan haknya. Dikarenakan untuk pelunasan menjadi lebih lama, biasanya utang wesel akan disertai dengan pemberlakuan bunga. Piutang lain-lain. Piutang lain-lain biasanya muncul akibat tagihan yang belum terbayar kepada pihak ketiga secara khusus seperti kelebihan pembayaran pajak, beban karyawan, dan lainnya. Jenis pengaturan leasing. Sewa operasi. Satu-satunya eliminasi konsolidasi diperlukan dalam kasus sewa operasi antara perusahaan afiliasi dengan penghapusan biaya sewa yang dicatat oleh lease dan pendapatan sewa yang dicatat oleh lessor. Penjualan jenis sewa. Sewa tipe penjualan adalah sewa di mana lessor mendapatkan sejumlah keuntungan dari sewa selain bunga dari pembiayaan transaksi. Sewa pembiayaan langsung. Dengan sewa pembiayaan langsung, lessor biasanya membeli aset dan masuk ke sewa jangka panjang yang menyediakan lease dengan penggunaan aset dan memungkinkan lessor mendapatkan tingkat pengembalian investasi yang dapat diterima. Sekian dan terima kasih. Itu adalah presentasi saya mengenai utang dan piutang antar perusahaan. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.